Selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali di sekolah minggu online GKJ Wisma Panunggal Merican hari ini. Pasti Kak Dewi mau tanya kabarnya dulu. Apakah tetap semangat? Semangat! Senantiasa sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap terus bergembira, bersukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk ayah dan ibu atau mama papa yang dengan setia mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online setiap minggunya. Hampir 1 tahun lebih ya ternyata ya. Terima kasih dan kita semua berharap di sini, kami yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, Bapak dan Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Baik, kali ini Kak Dewi tidak sendirian. Kak Dewi ditemani oleh 2 teman ya. 2 teman yang umurnya sepantaran sih ya. Jadi 2 teman yang agak-agak baik, kita mau sapa dulu ya, yang sebelah kiri ya, ada Kak Tri. Halo Kak Dewi, halo juga adik-adik di rumah. Halo. Dan yang ada di belakang Kak Dewi adalah Kak Rangga. Iya, semua. Nah, adik-adik sudah siap ya? Sudah siap? Siap apa ya? Kak Dewi kok malah nanya ya. Mungkin Kak Tri mau bantu jawab? Ya. Siap apakah? Oke Kak, siap sekolah minggu dong. Adik-adik di rumah, kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita dengerin firman, dan nanti kita akan melakukan firman itu. Jangan lupa ya, siapkan Alkitab adik-adik di rumah, dan siapkan juga makanan dan minuman. Lapar soalnya. Loh, makanan dan minumannya jangan dulu ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Siapin Alkitab oke ya. Oke. Makanan dan minuman nggak boleh dulu. Iya, adik-adik setuju ya, makanan minuman buat sarapan nanti setelah sekolah minggu. Begitu ya Kak ya? Betul ya. Nah, kalau nanti Kak Dewi bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Kalian bisa jawab, siap Bu. Nanti yang di sini bantu ya. Oke. Bantu supaya semangat jawabnya. Siap ya? Kita Siap. akan mulai. Apakah adik-adik sudah siap? Siap Bu. Kayaknya kurang keras ya. Atau memang kita tidak dengar ya Kak Tri ya? Iya. Saya ulangi lagi ya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap Kak. Siap Kak? Siap Bu? Oke, siap semuanya. Baik, gimana Kak Tri? Iya. Kita mau puji Tuhan? Iya. Kayaknya adik-adik di rumah tadi suaranya sudah keras sekali ya terdengar dari sini. Itu berarti siap untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kami ajak untuk kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Bangkit berdiri, yuk kita mau pujikan pujian hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku, bangunlah dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku, bangunlah dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa pembuka. Tidak boleh ribut ya, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan baru. Saat ini kami akan memulai ibadah kami.
Tuhan yang memimpin sekolah minggu kami, supaya kami, adik-adik yang ada di rumah, teman-teman kami boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih Kak Tri sudah memimpin doa pembukaan. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah inilah aku, utuslah aku. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Kak Lina. Nah, supaya kita mengerti firman Tuhan pada hari ini, Kak Dewi mau mengajak adik-adik untuk bersiap. Menyiapkan Alkitab, duduklah dengan tenang, mulailah mendengarkan dengan baik. Ya, Kak Dewi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi terlebih dahulu pujian dengan judul Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya Mbak Kalina pagi ini bisa menjumpai adik-adik sekolah Minggu Immanuel GKJ WPM meski secara online. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita, kita udah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Masih semangat kan ya? Atau sudah mulai malas? Sudah mulai loyo? Kayaknya masih semangat ya. Kita harus selalu semangat. Yuk Mbak Lina ajak teman-teman, adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sudah? Kita bangkit berdiri dengan semangat. Yuk kita akan menyambut firman Tuhan. Kita rentangkan kedua tangan kita ke samping, kemudian ke atas, ke depan. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami. Tuhan mampukan kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6
ayat 1 sampai dengan 8. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Tunggu, Mbak Lina. Kayaknya mau minta tolong teman Mbak Lina untuk bacain Alkitab pada pagi hari ini. Mana ya tadi ya? Mana tadi ya? Mas Doni. Kayaknya ngumpet ini teman-teman. Bentar ya, Mbak Lina cari dulu ya. Mas Doni. Apa sih Mbak? Mbak Lina ini panggil-panggil aku. Aku tuh masih asik main game. Loh, ini sudah mulai sekolah minggunya loh, kok masih main game? Asik sih Mbak. Enak main game itu, seru. Memuji Tuhan juga seru. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oh iya deh ya. Terus Mbak Lina panggil-panggil aku ngapain? Mbak Lina mau minta tolong Mas Doni buat baca Alkitab ya. Nggak mau ah. Masa aku sih Mbak? Yang lain aja. Kok yang lain? Itu loh, Mbak siapa itu? Mbak Dewi. Mbak Dewi itu kan suaranya bagus. Mas Doni nggak mau nih bantu Mbak Lina. Gimana ya? Ya udah deh, baiklah. Aku bantuin baca Alkitabnya. Tapi Mbak Lina juga bantu ya. Oke. Nah, adik-adik kita akan baca. Dibuka Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama dipimpin oleh Mas Doni. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Sudah Mbak. Terima kasih Mas Doni sudah bantu Mbak Lina untuk membacakan firman Tuhan pagi ini. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan satu tayangan video.
Kita akan sama-sama melihat dan memperhatikan video ini. Baik, adik-adik sudah melihat tayangan videonya. Gimana? Adik-adik paham dengan ceritanya? Ceritanya tentang seorang anak
yang pegangin apa tadi Mbak? Pegangin tiang. Ya, ceritanya itu tentang seorang anak yang diutus Tuhan untuk memegang tiang penunjuk arah supaya orang-orang tidak kesasar, supaya orang-orang itu bisa sampai pada tujuan yang benar. Nah, teman-teman tahu nggak? Tadi anak itu sempat kelelahan, dia sempat terjatuh gitu ya. Apalagi pada waktu ada angin besar, dia sempat hampir sekali menyerah gitu ya. Hampir saja dia menyerah. Tapi kemudian dia ingat tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kemudian dia bangkit lagi, dia memegang penunjuk arah itu, dan dia menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sama seperti kisah dalam video tadi, Yesaya juga menerima panggilan dari Tuhan. Yesaya mendapatkan tugas dari Tuhan. Awalnya sih Yesaya itu merasa tidak layak. Yesaya merasa dirinya berdosa. Tadi di ayat 1 sampai dengan yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan Yesaya sangat takjub gitu ya melihat Tuhan. Tapi dia merasa dia tidak layak, dia merasa dirinya berdosa. Sampai kemudian ada salah satu dari serafim itu mendatangi Yesaya, kemudian menyentuhkan bara pada bibirnya yang menandakan bahwa Yesaya sudah menerima pengampunan. Nah, setelah mendapatkan pengampunan itu, ketika Yesaya mendengar Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang mau aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab dengan mantap sekali, "Ini aku, utuslah aku." Ya, adik-adik, di sini Yesaya dengan mantap sekali dia mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Nah, adik-adik, setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengampunan, sudah menerima penebusan, kita semua juga dipanggil untuk melakukan tugas pelayanan. Tugas pelayanan itu apa sih Mbak? Seperti apa? Tugas pelayanan itu banyak sekali contohnya adik-adik. Misalnya nih, kalau pas kita di gereja, kita bisa menjadi pemimpin pujian seperti Kak Dewi tadi sama Kak Tri. Atau kita bisa juga mengiringi musik sama seperti Kak Rangga. Bisa juga hal-hal yang sederhana lainnya. Kita menyiapkan tempat untuk melakukan ibadah. Kita membersihkan tempat-tempat yang mungkin masih ada kotorannya, ada sampahnya, kita buang ke tempat sampah. Itu yang bisa kita lakukan contohnya ya. Terus kalau di rumah kita bisa nggak sih tetap melayani Tuhan? Oh ya, bisa banget dong. Misalnya nih, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu juga salah satu contoh bentuk pelayanan kepada Tuhan. Misalnya Mbak, misalnya dengan adik-adik membantu orang tua membersihkan rumah, membereskan mainan, kemudian mengelap kaca jendela, itu juga contoh bentuk pelayanan. Apa ya Mbak ya? Kayaknya kalau itu aku bisa nggak sih ngerjain itu? Bisa, pasti bisa. Nah, misalnya juga teman-teman juga belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin itu juga contoh kita melayani Tuhan, melakukan tugas kita dengan baik dan benar. Siapa yang di rumah, adik-adik sering kalau disuruh belajar, nanti dulu mah, PR-nya cuman sedikit kok, gampang itu nanti aku kerjakan. Siapa yo yang suka begitu? Aku Mbak, aku sering begitu. Nah, ini Mas Doni juga sering begitu ternyata ya.
Nah, itu salah satu contoh yang nggak baik ya. Kalau kita anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan tanggung jawab. Ya, adik-adik, ketika kita melakukan tugas pelayanan kita, mungkin kita akan menemui kesulitan, menemui tantangan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus meneladani Yesaya, siap sedia dan mau menerima tugas panggilan Allah. Siap sedia itu artinya bersedia, nggak cuman iya mah tapi nggak dikerjain, tapi bersedia dan melakukan dengan tanggung jawab. Sama seperti dalam video tadi, kita lihat anak tadi mengerjakannya dengan tanggung jawab dan dengan setia sampai selesai, sampai pada saatnya Tuhan mendatangi si anak tadi. Kita pun juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia, setia melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan bersama di sekolah minggu, ada pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus di akhirnya dijawab, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, apapun situasi kita, apapun kesulitan kita, kita harus tetap siap sedia dan setia melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau menerima tugas panggilan Tuhan. Kami selalu siap sedia dan setia mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan beri bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima. Terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Sertai kami Tuhan dan berkatilah kami, ya ampunnya segala dosa dan salah kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya Kak Tri, saatnya kita untuk mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini. Bagaimana? Ya, sudah selesai ya. Iya, sudah selesai. Ya, oke. Tidak apa-apa ya, kita bisa lanjutkan untuk minggu depan. Nah, sebelum kita bersama-sama menutup dan memuji nama Tuhan, Kak Dewi mau bertanya terlebih dahulu. Kita, saya, adik-adik di rumah, setelah mendengarkan firman Tuhan, harusnya kita melakukan apa ya? Coba kita ingat-ingat dulu tadi pelajarannya, dan kita coba pikirkan, kita harus melakukan apa? Tak hitung 3 detik ya, 1, 2, 3. Kak Tri mungkin bisa bantu jawab supaya agak cepat ya. Oke. Iya. Kalau kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan, adik-adik harus ingat bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, mengasihi Kristus, kita harus siap sedia dipanggil Tuhan untuk melayani. Gitu, Amin. Berarti kita harus siap sedia ya. Baiklah, mari kita bersama-sama melakukannya adik-adik untuk selalu terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Dan terutama juga setia terus sama Tuhan Yesus. Iya, pasti. Ya, kita akan pujikan satu buah pujian penutup, tanganku kerja buat Tuhan.
adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, selalu setia ya sama Tuhan Yesus kita. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Wisma Panunggalan Merican minggu depan. Oke adik-adik, tetap bersukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan memberkati. Kita akan pujikan pujian Bapa, terima kasih.